Halo guys, balik lagi di Inside Cam bareng gue Erik Kurniawan. Dan kali ini gue mau ngajak kalian untuk membandingkan hasil gambar dari kamera mid-range-nya Canon dan juga kamera entry level-nya Canon juga. Dan ini adalah kedua kamera yang gue punya saat ini. Bukan berarti gue nggak pilih Sony ataupun Lumix ya, tapi ya yang emang adanya sekarang ini. Dan untuk entry level Canon-nya ini gue pakai yang 3000D, sedangkan yang untuk level mid-range-nya gue pakai yang EOS M50 gitu ya. Dan gue melakukan hal ini bukan semata-mata untuk versus ya, tapi cuma untuk membuktikan apakah hasil gambar dari kamera entry level ini beda jauh atau hampir sama dengan kamera yang di atasnya atau yang levelnya mid range gitu. Yaudah, langsung aja kita mulai pembahasannya yuk. Oke guys, langsung aja ke foto pertama. Di sini gua foto bunga ya di depan rumah gua. Ini ada warna merah dan hijau, dan juga backgroundnya ini ada kayak merah-merah muda gitu. Dan kayaknya nih yang EOS M50 yang sebelah kiri ya, yang EOS 3000D itu sebelah kanan. Yang EOS M50 kayaknya ini gue lupa apa ya untuk mengganti picture profile-nya, kayaknya ini masih netral nih. Kalau yang EOS 3000D kan ini standar ya, beda warnanya. Jadi ya beda-beda tipis lah ya. Jadi untuk saturasi dan warnanya ini agak berbeda karena picture profile-nya juga beda ya. Oke, kalau kita lihat file information-nya ini sama-sama pakai ISO 200. Terus shutter speed-nya juga sama-sama 1/100. Dan yang berbeda itu paling di diafragmanya. Kalau yang EOS M50 pakai yang diafragma 3,5. Kalau yang EOS 3000D ini pakai yang diafragma 5.6 atau 5,6. Dan ini gue menggunakan AV priority, jadi untuk settingannya gue bikin sama semuanya ya. Ya sekali lagi kalau soal warna emang Canon the best lah ya, hampir mirip kayak yang dilihat di mata gitu saturasinya. Nah kalau kalian lihat di sini untuk shadownya itu lebih terang yang EOS M50 menurut gue, tepatnya di daerah daun-daunnya sini ya. Dan di EOS 3000D ini agak sedikit lebih gelap. Terus untuk highlightnya sih keduanya menurut gue ini sama. Ya mungkin yang 3000D ini lebih gelap karena aperturnya lebih besar ya sedikit. Jadi menurut gue ini nggak ada masalah. Mungkin kalau aperturnya disamain gambarnya hasilnya mungkin bakal sama. Coba kita zoom ya, apakah hasilnya pecah. Ini di bagian daunnya agak lebih detail yang EOS M50 sebenarnya. Padahal gue fokusinnya sama ya di bunganya, bunga warna merah, tapi ini fokusnya malah di daun sebelah kiri kalau di 3000D. Oke, kita lanjut foto kedua. Oke, di foto kedua ini adalah foto zoom, dimana foto ini gue ambil dengan focal length di maksimal kedua kamera ini ya. Kalau di EOS M50 itu pakai lensa kitnya maksimal 45 mm, kalau di 3000D itu maksimal lensa kitnya 55 mm. Nah untuk settingannya ini ISO-nya sama-sama 400. Gue pakai yang AV priority ya, jadi auto gitu. Paling ISO-nya aja disamain. Kalau yang EOS M50 pakai 1/30 dengan f-nya 6.3. Kalau di 3000D pakai yang 1/80 second, f-nya 5.0 gitu. Untuk hasil gambarnya kita lihat di sini, jelas ya lebih terang, lebih over si EOS M50 dibanding yang 3000D. Ini auto ya, bukan manual settingannya. Oke, untuk bagian shadownya hampir sama, tapi bisa dilihat di sini yang EOS M50 lebih terang ya. Oke, coba kita zoom, apakah pecah? Oh, ini cukup detail. Oke, keduanya cukup detail sebenarnya karena gue fokusin di bagian asbesnya. Tapi kalau kalian perhatiin lagi sih, EOS M50 ini hasilnya agak cat air sih menurut gue ya. Untuk highlightnya yang EOS M50 lebih terang, mungkin karena focal length-nya itu maksimal cuma 45 mm. Ya kalau 3000D itu kan maksimal 55 mm. Jadi beda ya. Terus ini juga diafragmanya pakai yang berbeda dan juga shutter speed-nya tentunya berbeda. Oke, kalau menurut gua malah lebih bagus yang 3000D ya untuk hasilnya. Karena dia nggak terlalu over dan pencahayaannya pas. Jadi warnanya juga ikutan pas gitu. Oke, lanjut ke foto yang ketiga. Di sini adalah foto manusia subjeknya. Nah, kalau dilihat sekilas sih nggak ada perbedaan ya di antara keduanya. Tapi kalau kalian perhatiin lebih detail lagi, shadow di 3000D ini lebih gelap sedikit ya dibanding EOS M50 lagi-lagi. Terus yang EOS M50 sedikit lebih halus permukaannya dibanding yang 3000D.
Yang sharpennya ini menurut gue berasa banget. Kalau soal warna ini kayaknya gue pakai netral lagi deh, belum diganti ini kayaknya nih yang EOS M50. Jadi warnanya agak berbeda ya, di bagian gentengnya bisa kalian lihat. Untuk highlight juga menurut gue lebih pas yang EOS M50. Dia nggak keterangan, nggak kegelapan. Kalau yang 3000D ini agak kegelapan. Terus juga ada sedikit noise di bagian gelapnya. Oke, kita lihat file informationnya dia pakai ISO berapa ya. Oke, masing-masing padahal cuma pakai ISO 200. Tapi ini cukup noise ya di EOS 3000D. Iyalah, beda sensor gitu. Oke, kalau menurut gue di sini EOS M50 lebih baik karena dia bisa mengatasi noise di bagian gelap. Oke, untuk di foto keempat ini gue ambil di indoor ya, alias di dalam rumah. Dan ini lagi-lagi settingannya pakai yang auto. Kenapa gue pakai auto? Karena gue akan memaksimalkan kemampuan dari kameranya itu sendiri, biar kameranya aja yang bekerja ya. Jadi gue mau tahu aja kemampuan maksimal dari kameranya itu kayak gimana. Nah, gue ambil foto indoor untuk membuktikan seberapa noise kamera ini. Jadi, apakah mampu kedua kamera ini mengatasi noise-nya? Dan ternyata EOS M50, ya emang lagi-lagi ya, iyalah, udah pasti lebih bagus dari EOS 3000D. Bisa kita lihat di sini yang bagian gelapnya itu 3000D udah hancur banget noise-nya. Udah kelihatan jelas ya. Terus juga membuat ini fokusnya sedikit agak sedikit agak hilang gitu jadinya. Dan kalau kalian lihat di EOS M50 di sini bersih lumayan. Noise-nya juga ada sih, cuman sedikit ya. Dan fokusnya juga tetap tajam. Oke, kalau di 3000D ini dia pakai ISO 3200, langsung pakai yang besar ya. Kalau di EOS M50 dia menggunakan ISO 800, tapi di sini kita lihat shutter speednya itu di EOS 3000D lebih besar, yaitu 1/100 dengan f3,5. Sementara di EOS M50 itu pakai yang 1/6 detik dengan f4.0. Dan focal length-nya ini sama-sama 18 mm. Mungkin kalau pas ngambil gambar pakai EOS M50 tangan gua agak tremor, ini hasilnya bakalan ngeblur nih karena shutter speednya itu cuma 1/6. Kenapa di 3000D menggunakan shutter speed yang berbeda dari EOS M50 ini? Padahal kan gue pakai settingannya auto ya. Jadi ini otomatis dari si kameranya. Mungkin karena di EOS 3000D ini belum ada stabilizernya. Jadi di bodinya ini takutnya kalau shutter speednya kekecilan bakalan ngeblur hasilnya gitu. Sementara di EOS M50 kan udah ada stabilizer di bodinya. Jadi kalaupun ngambilnya shutter speednya kecil, ya masih bisa diatasin lah. Gitu kalau asumsi gue ya, asumsi pribadi gue. Nah, maka dari itu si 3000D ini ngakalin dengan menaikkan ISO-nya yang hasilnya malah jadi ada bintik-bintik noise dan juga akhirnya mengurangi fokus si subjeknya. Tapi untuk kamera sekelasnya ini masih oke lah, masih wajar ya. Oke, kita lanjut ke foto yang terakhir. Ini adalah foto untuk mengetes dynamic range dari kedua kamera ini. Dan ini gua ngambil dari indoor menghadap ke outdoor. Jadi backgroundnya ini outdoor ya, terang. Dan ini gue foto speaker kesayangan, kesayangan. Dan kalau kalian lihat di sini lagi-lagi ya, sekilas nggak ada beda sama sekali. Tapi kalau lebih detail, ini kayaknya, ini kayaknya gue lupa lagi nih ganti settingan picture style-nya nih. Lihat di bagian kayunya ya, warnanya agak beda. EOS M50 ini masih gue setting netral nih. Lupa gue ganti, sorry guys. Kalau yang 3000D ini udah standar ya, udah gue ganti. Oke, lanjut kita lihat lebih jelas lagi di 3000D ini. Untuk menaikkan shadow-nya dia jadi bikin berantakan gitu noise-nya. Jadi nimbulin noise ya. Dia berusaha untuk memaksimalkan shadow, menaikkan shadow. Oke sih sebenarnya kalau dilihat dari jauh ya, tapi kalau dideketin ya jelas banget noise-nya. Coba kita bandingin sama EOS M50 yang noise-nya lebih sedikit. Untuk shadow-nya juga lebih terang, tapi highlight-nya nih jadi kebanting banget. Jadi background-nya ini agak over ya dibanding 3000D. Bisa kalian lihat ya. Nah, kalau menurut gua di sini kedua hasilnya nggak ada yang oke. Di satu sisi yang EOS M50 sih detail jelas, tapi highlight-nya terlalu kebanting jadi over. Sementara di 3000D ini highlight-nya lumayan bagus, untuk shadow-nya juga bagus, tapi ada noise-nya. Ya, mau gimana lagi lah. Kecuali yang kamera pro ya. Udah nggak usah dikomentarin lagi. Oke,
kesimpulan dari video ini adalah jelas ya, sekali lagi gue tekankan, gue membuat video ini bukan sekedar untuk membandingkan, untuk memversuskan ya. Ya jelas hasilnya beda ya, soalnya beda kasta juga ya kan, yang satu mid range, yang satu lagi entry level. Tapi kalau menurut gue sih untuk soal gambar itu nggak terlalu beda jauh antara entry level dan juga mid range. Bisa kalian lihat tadi hasilnya kayak gimana ya. Dan tadi juga udah gue sedikit singgung kalau semakin mahal atau semakin bagus kameranya, maka si kameranya itu juga bakalan bisa menyesuaikan atau mengatasi noise di bagian gelap. Ya pokoknya semakin mahal kamera, semakin bagus kamera itu semakin bisa mengatasi noise dan juga low light, gitulah intinya. Terus juga yang perlu kalian ketahui bahwa kamera itu bukan soal hasil gambarnya aja, tapi ada beberapa faktor juga yang bikin kedua kamera ini jadi beda kasta. Misalnya fitur-fiturnya beda ya, jelas fitur-fiturnya, terus bahan pembuatannya juga beda, terus juga kenyamanan saat digunakannya, dan juga kecepatan si kamera atau si autofocusnya itu. Masih banyak lagi lah faktor yang lain yang membuat kedua kamera ini beda kasta. Jadi kalau kalian lagi bingung nih pilih kamera yang mana, mau pilih mid range atau entry level, ya gue saranin sesuai dengan budget kalian aja. Kalau kalian cuma baru bisanya beli yang entry level, ya udah beli yang entry level aja gitu. Sekalian nunggu upgrade lagi gitu nantinya. Siapa tahu kan kalian nanti punya duit tambahan lagi untuk tukar tambah lagi ya sama yang lebih bagus lagi gitu di atasnya. Ya, intinya jangan dipaksain, soalnya untuk kualitas gambar gue bilang sih nggak jauh beda. Tapi kalau kalian punya budget yang lumayan gitu untuk beli kamera mid range bisa, untuk apalagi beli kamera yang profesional itu udah bisa, ya mending beli yang kamera profesional atau mid range. Kenapa harus beli yang entry level gitu? Dan sekali lagi gue tekenin, bukan berarti kamera entry level ini jelek atau nggak bagus, ya paling berbeda di fitur atau kenyamanan ataupun kecepatannya aja sih. Pokoknya kalau soal hasil gambar ya beda tipis lah, nggak jelek-jelek banget lah gitu. Jadi gimana, apakah kalian setuju dengan pendapat gua atau punya pendapat lain di kolom komentar ya, kalian tulis aja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.